Itu asumsi pribadi penasihat hukum. Jangan dulu dipotong, ini giliran saya. Anda bertanya nggak pernah saya potong. Marilah, ini kan ilmiah. Nggak usah dikhawatirkan, ilmiah kok ini. Kalau saksi ini betul ahli, Anda nggak usah khawatir, dia pasti bisa jawab. Jadi saya kan nanya, kalau dia nggak sanggup, dia bilang itu bukan bagian saya, bisa aja. Saya nggak akan menekan. Jadi saya tanya, Anda pakai yang jam 18. Itu kalau toh 18 jumlahnya 41 menit ahli. Kenapa saudara katakan 30? Dari Demin. Bisa jawab. Saya berbicara di sini berdasarkan itu dari data yang saya dapatkan dari BAP Digital Forensik. Kemudian saya mengatakan sekitar. Bahasa sekitar itu punya ring. Baiklah kalau begitu ya. Saya tidak meneruskan, saya kira majelis sudah bisa menangkap maknanya ya. Sekarang saya lanjutkan lagi pertanyaan saya. Tadi di berita acara yang saya baca, saudara mengatakan dalam kurang dari 2 menit korban merasakan sakit kepala yang hebat. Saya mau tanya, almarhum Mirna udah meninggal, dari mana saudara tahu dia sakit kepala yang hebat? Dari BAP yang diberikan oleh Coba saudara. mana BAP-nya lagi? Tadi yang sudah dibacakan. Yang merasakan kepala udah meninggal, siapa yang bisa cerita tentang sakit kepalanya dia? Kok orang lain bercerita tentang dia sakit kepala, bukan yang bersangkutan? Coba. Ada enggak? Hani. Ya, yang tadi. Kalau memang nggak ada, nggak apa-apa, kita teruskan. Mungkin yang lain? Ya, saya teruskan lagi ya. Kemudian saudara mengatakan, setelah dari 2 menit korban merasakan sakit kepala yang hebat, kemudian kejang-kejang dan pingsan. Gambar CCTV nggak begitu, nggak pernah kejang-kejang, pingsan dulu baru merasa kejang-kejang. Saudara dapat dari mana? Dari BAP. Nggak ada gambar di CCTV kejang-kejang dulu baru Saya pingsan, tidak langsung dia melihat pingsan. gambar. Saya tidak melihat gambar CCTV. Ya, dari mana data ini saudara dapat? Saya ambil dari BAP. Mana? Ada BAP-nya? Nggak ada ya? Mohon izin saya bacakan. Pada halaman 4 berita acara pemeriksaan Hani, baris ke pertengahan. Dan begitu saya tengok lagi dari mulutnya keluar gelembung buih dan pandangan matanya kosong dan nafasnya berat serta kakinya kejang-kejang. Kemudian tidak lama kemudian pelayan pada datang ke meja dan menanyai saya dan saya pikir untuk menghubungi suaminya. Lalu saya menelpon Arif dan memberitahu Mirna tidak sadar setelah minum kopi. Ada kejang-kejang baru pingsan di situ? Kejang-kejang aja tadi ceritanya. Itu yang saya terjemahkan. Oh, jadi itu yang saudara dengar ya? Ya, biar nanti majelis yang akan mempertimbangkan ya, karena ini urutannya harus jelas. Kita semua di sini menonton tidak ada kejang-kejang dulu baru mati, tapi langsung pingsan, baru dia merasa kejang dibawa ke kursi roda. Artinya begini yang ahli ya, karena kalau saudara menerjemahkan dengan data yang salah, pasti kan hasilnya bisa salah. Jadi kami ingin mengkoreksi fakta itu. Nah, nanti yang mulia memeriksa nanti. Terima kasih yang mulia. Cukup ya? Mohon izin, 2 pertanyaan majelis. Oke. Ahli ini di BAP sebanyak 4 kali. Sebanyak 5 kali.
ahli bisa menjelaskan secara singkat dan padat kenapa harus di BAP ahli ini selama 5 kali? BAP pertama itu tentang apa? BAP kedua konklusinya seperti apa? BAP keempat dan seterusnya sampai kelima, ahli bisa menjelaskan atau secara garis besarnya? Dari BAP yang pertama, saya diminta menjelaskan tentang interpretasi yang terjadi dari hasil pemeriksaan kopi yang diminum oleh korban. Kemudian sampai terakhir melakukan interpretasi penyebab kematian. Kemudian di situ sampai yang paling merekonstruksi kemungkinan terjadinya di mana terjadinya penambahan. Pada BAP surat keterangan yang berikutnya, saya juga lebih diperdalam dengan data yang diberikan lebih banyak untuk menjelaskan penyebab kematiannya dan merekonstruksi kemungkinan tadi dengan percobaan. Oke. Pada ketiga, dengan data yang diberikan atau hasil percobaan tersebut, kemudian diberikan lagi data oleh digital forensik untuk memberi penjelasan tentang keahlian kemungkinan rekonstruksi dari yang kemungkinan di mana kapan atau siapa yang bertanggung jawab terhadap masuknya cyanida. Yang terakhir saya mendapatkan permintaan untuk menerjemahkan data dari hasil percobaan laboratorium forensik Polri tentang laju penguraian dari cyanida. Oke. Dari beberapa hal yang dimohonkan penyidik saat itu yang tertuang dalam PEP maupun dalam surat keterangan saudara, beberapa hal tersebut itu apakah betul merupakan sesuai dengan bidang keahlian saudara sebagai toksikologi forensik? Iya. Oke. Ketika saudara itu menerangkan, apakah sebenarnya syarat-syarat untuk bisa disebut sebagai toksikologi forensik, penguasaan dalam bidang apa saja yang dibutuhkan untuk bisa menerangkan apa yang seperti saudara jelaskan dalam berita acara maupun dalam persidangan kali ini? Mengacu pada yang ditetapkan oleh Asosiasi Toksikologi Forensik Internasional. Asosiasi Toksikologi Forensik Internasional ya? Ya, DTIAF. Di situ mengatakan bahwa pertama seorang bisa dikatakan ahli berdasarkan pendidikan yang dimiliki. Setelah saya menyelesaikan program S2 saya di bidang farmasi analisis, kemudian saya meneruskan S3 saya di bidang toksikologi forensik dengan disertasi berjudul Interpretasi Temuan Heroin di dalam Tubuh Manusia untuk meningkatkan interpretasi, kalau di sana namanya temuan interpretasi dari toksikolog forensik. Saya selama 4 tahun bekerja melakukan riset tentang itu. Apa yang harus dikuasai? Bidang ilmu analisis. Analisis? Ya. Analisis apa? Analisis obat di dalam materi biologi. Analisis obat ya? Racun di dalam materi biologi. Kemudian harus menguasai farmakologi. Farmakologi, apa itu farmakologi? Ilmu farmakologi adalah ilmu yang menguasai efek dari xenobiotika terhadap tubuh kita, bagaimana dia berinteraksi, efek apa yang ditimbulkan. Kemudian dia harus menguasai yang namanya metabolisme obat, yaitu ketika suatu xenobiotika masuk ke dalam tubuh, xenobiotika ini akan dirubah oleh tubuh mengalami reaksi apa saja, bentuk apa saja metabolit yang ada. Kemudian dia harus juga menguasai yang namanya ilmu
farmakokinetik yang belajar tentang laju kinetika dari suatu sinobiotika.